Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial cara mengakses Scopus. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Ilham Fatur Rahman Hamid dengan NIM 130401221300052 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman pasti pernah kan mencari sebuah jurnal. Jurnal itu biasanya diperlukan untuk keperluan referensi, entah itu untuk tugas kuliah, karya ilmiah, maupun skripsi. Yang kita ketahui, jurnal sendiri itu ada dua, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Contoh dari jurnal nasional yaitu ada Lentera Pustaka, Anuva, dan Khazanah. Sedangkan jurnal internasional, contohnya ada EBSCOhost, Scopus, Scientific, dan lain-lain. Dalam setiap jurnal, cara mengaksesnya pasti berbeda-beda, dan mungkin teman-teman ada yang bingung dalam akses beberapa jurnal tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dalam akses salah satu jurnal internasional yaitu Scopus. Scopus adalah salah satu layanan indeksasi dan penyedia database atau pusat data jurnal yang berada di bawah naungan Elsevier, sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dan berdiri sejak 1880. Saat ini, Scopus telah mengindeks lebih dari 22.000 judul artikel jurnal dari 5.000 lebih penerbit. Sekitar 20.000 artikel yang terindeks merupakan artikel peer-reviewed. Selain menampilkan karya ilmiah, Scopus juga menyajikan data hak paten berbagai penelitian di dunia, serta menyediakan layanan untuk menilai suatu jurnal berdampak signifikan atau tidak. Kalau begitu, langsung saja mulai tutorialnya dan simak baik-baik ya. Pertama, kita perlu mengetahui cara mengakses Scopus terlebih dahulu. Di sini saya berada dalam sudut pandang mahasiswa Undip. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam website SSO Undip terlebih dahulu. Nah, setelah memasuki website SSO Undip, gulir ke bawah pada tampilan SSO, lalu klik pada bagian jurnal yang dilanggan Undip. Kita langsung klik saja. Nah, setelah klik bagian tersebut, maka akan muncul beberapa terbitan jurnal. Namun, karena kita sedang membahas tentang Scopus, maka kita langsung klik saja pada bagian Scopus. Kita klik. Ya, beginilah tampilan awal dari jurnal terbitan jurnal Scopus. Namun, jika teman-teman belum pernah mengakses Scopus, maka harus melakukan sign-in atau create akun terlebih dahulu untuk memperluas akses di Scopus. Karena saya sudah memiliki akun dari Scopus, maka saya hanya perlu melakukan sign-in. Kita sign-in terlebih dahulu. Kita masukkan email dan password. Karena ini merupakan jurnal yang dilanggan Undip, maka tentu saja yang bisa mengakses hanya warga dari Universitas Diponegoro saja, termasuk saya yang mahasiswa Undip menggunakan email dan password dari Undip. Kita sign in. Nah, jadi tampilan awalnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam Scopus. Fitur yang tersedia dalam Scopus sangatlah banyak. Jika saya mengurutkannya dari atas, terdapat stars yang digunakan untuk proses pencarian dokumen seperti yang terlihat pada tampilan awal Scopus ini. Lalu ada source yang di dalamnya memuat berbagai terbitan jurnal atau artikel dan terdapat pencarian subjek area di dalamnya. Selanjutnya ada fitur Skyfall yang mengharuskan kita untuk sign-in dan perlu mendapatkan persetujuan dari institusi terlebih dahulu untuk dapat mengaksesnya. Karena saya belum mendapatkan persetujuan dari institusi Universitas Diponegoro, maka saya tidak
masih belum bisa untuk mengakses fitur Skyfall ini. Jadi kita langsung skip saja ya. Selanjutnya ada Help Center mengenai Scopus. Lalu ada Alert atau biasa juga disebut Notification. Lalu ada informasi mengenai institusi yang berlangganan. Tentu saja Diponegoro University atau Universitas Diponegoro. Dan yang terakhir ada akun yang digunakan dalam Scopus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur pencarian yang ada di Scopus. Yang pertama ada Basic Search. Basic Search muncul dalam tampilan awal Scopus dan terdapat banyak fitur yang dapat digunakan dalam Basic Search. Ada 3 jenis pencarian, yaitu berdasarkan dokumen, berdasarkan author atau penulis, dan berdasarkan affiliation. Di dalam Basic Search pada pencarian dokumen juga terdapat fitur Search Field dan juga Date Range. Saat kita menggunakan fitur Search Field, akan terdapat pula fitur boolean yang akan muncul dalam Basic Search. Kita coba klik. Nah, ini adalah fitur boolean yang muncul saat kita menambahkan Search Field-nya. Di bagian bawah terdapat Search History atau Save Search yang akan muncul setelah kita melakukan search dokumen pada kolom pencarian, baik itu basic dalam kolom pencarian ini. Pada pencarian yang menggunakan author atau penulis sebagai acuannya, terdapat search box nama akhir dan nama depan dari author atau penulis. Selanjutnya pada pencarian affiliation yang menggunakan affiliation hanya terdapat search affiliation saja. Oke, setelah basic search, selanjutnya ada advanced search. Advanced search terdapat di samping date range pada tampilan awal. Kita langsung klik. Nah, jika dilihat sekilas, fitur advanced search tidaklah sebanyak dari basic search. Dalam advanced search hanya terdapat search box untuk memasukkan query, lalu di bawahnya ada panduan penggunaan query dalam advanced search, dan di samping kanan terdapat operator boolean dan juga field code. Fitur lain yang digunakan Scopus juga terdapat Best First yang menampilkan dokumen terbaik pada tampilan awal. Untuk mengetahui fitur tersebut, saya akan mencontohkannya dengan search dokumen acak terlebih dahulu. Kita balik ke basic search. Kita memasukkan query atau kunci atau kata kunci secara acak ya. Saya contohkan library. Nah, setelah klik search, maka akan muncul tampilan best first di berikut. Nah, seperti ini. Di samping kiri, pada tampilan best first, terdapat fast navigation untuk memudahkan pencarian dokumen yang diinginkan, yang berisi open access, year, author name, dan yang lain. Masih banyak lagi. Dalam tampilan best first juga terdapat secondary dokumen dengan tampilan seperti berikut, di mana secondary dokumen ini merupakan dokumen lain yang berkaitan dengan dokumen primer. Secondary dokumen juga disebut sebagai dokumen sekunder. Yang selanjutnya ada patents, yang di dalamnya terdapat dokumen yang memiliki hak paten. Lalu yang terakhir, pada tampilan best first juga terdapat view Mendeley. View Mendeley data ini di dalamnya memuat dokumen yang berasal dari Mendeley. Kita coba klik. Nah, seperti ini. Tapi karena kita tidak membahas mengenai Mendeley untuk sekarang, maka kita skip juga pada bagian ini.
Nah, jadi gimana? Udah kenalkan dengan Scopus sekarang? Kalau begitu, setelah kita berkenalan dengan Scopus secara lebih dalam, sekarang saya akan memberikan contoh, memberikan cara untuk melakukan pencarian dokumen dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam Scopus. Tapi sebelum memulainya, kita perlu mengetahui dokumen apa yang akan kita cari. Setelah itu, tentukan kata kunci atau query untuk mencarinya. Oke. Mengenai history, maka akan seperti ini ya, sebagai contoh. Tapi sebelum itu, saya sudah mendapatkan dokumen yang ingin saya cari. Dan sudah ada fotonya, maka nah, ini ada dokumen yang ingin saya cari dengan judul Assistive Robotic System in Nursing Care, a Scoping Review. Oke. Nah, untuk percobaan pertama ini kita akan menggunakan basic search terlebih dahulu. Dari dokumen tersebut, saya mengambil satu query yaitu nursing. Langsung saja kita masukkan query pada kolom search box yang tersedia. Kita masukkan nursing. Lalu kita atur search within juga pada article details, abstract, dan keywords. Setelah itu langsung saja klik search pada bagian pojok bawah. Nah, tampilan best first ini kurang lebih seperti ini untuk query atau kata kunci dari nursing. Tapi karena dokumen yang terpanggil terlalu banyak dan jika dilihat belum ada yang sesuai dengan apa yang saya cari, hal itu cukup menyulitkan proses pencarian dokumen yang sesuai. Karena itu kita akan kembali ke tampilan awal basic search. Kita kembali. Setelah itu kita tambahkan search field dan date range untuk menambah lebih banyak kata kunci sekaligus mempersempit jumlah dokumen yang sesuai dengan tahun yang diinginkan. Kita tambahkan search field, tambahkan date range juga. Untuk percobaan yang kedua ini saya menambahkan query robotik. Kita akan tambahkan query robotik. Untuk aturan booleannya tetap sama, yaitu di N. Lalu menambahkan date range pada tahun 2023. Karena jika dilihat dari dokumen ini tahun terbitnya dari 2023. Jadi ini jurnal terbaru. Setelah itu langsung klik search kembali. Nah, dapat dilihat ya bahwa results dokumen yang tersedia itu menyempit. Hanya 28 dokumen results untuk sekarang. Padahal sebelumnya sampai puluhan ribu. Dokumen yang diinginkan sekarang juga berada di bagian paling atas pada tampilan best first. Tentunya bisa itu ya. Kalau kita untuk memastikan kita bisa lihat apakah judulnya sama atau tidak, yaitu Assistive Robotic System in Nursing Care Scoping Review. Kita baca Assistive Robotics Systems in Nursing Care Scoping Review. Nah, hasilnya sudah ketemu ya teman-teman untuk percobaan kedua ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya pemanfaatan fitur basic search. Tapi sebelumnya kan kita juga sudah mengetahui ada fitur pencarian lainnya, yaitu advanced search ya. Bagaimana sih jika kita menggunakan advanced search?
Apakah hasilnya akan sama? Mari kita coba. Sebelum melakukan itu, kita perlu kembali ke tampilan awal seperti ini. Saya itu pilih menu Advanced yang tersedia, akan muncul tampilan seperti ini. Dalam Advanced terdapat aturan penulisan query yang terdapat pada bagian bawah search box. Yang ini, ikuti aturan tersebut dengan menambahkan query yang telah digunakan sebelumnya. Nah, karena dalam basic search sebelumnya query-nya belum saya hapus ya, maka dalam search box akan otomatis tertulis query sesuai dengan aturan penulisannya. Ada title apps key nursing and title apps key robotics. Setelah itu kita langsung saja klik search. Nah, dokumen yang kita cari akan langsung muncul pada bagian awal page first. Jumlah results dokumen dalam advanced search ataupun page first mungkin berbeda, tapi dokumen yang diinginkan tetaplah sama dan berada di urutan paling atas pada tampilan page first. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan advanced search akan menampilkan hasil yang sama dengan basic search. Hanya saja pada advanced search, dokumen akan lebih mudah ditemukan jika formulasi query sudah sesuai. Kita bisa lihat sebelumnya, basic search kita perlu menambahkan query-query lain untuk bisa menemukan dokumen yang kita inginkan. Kita perlu kembali, kita menambahkan boolean, lalu sudah ditemukan. Sedangkan saat kita menemukan advanced search, kita hanya perlu memasukkan dua query langsung beserta fields-nya, search within-nya, lalu akan langsung ketemu pada tampilan awal page first. Nah, kita sudah tahu nih cara menggunakan basic search dan advanced search dalam Scopus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendownload dokumen pada Scopus. Setelah menemukan dokumen yang diinginkan, kita langsung klik hasil pencariannya. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Pilih full text option yang tersedia, lalu klik view at publisher. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan langsung dialihkan ke halaman publisher dokumen tersebut. Nah, ini dia halamannya. Kita langsung klik download PDF pada kolom yang tersedia. Nah, setelah kita klik, maka file dokumen sudah terdownload. Teman-teman bisa mengecek file tersebut dalam komputer atau laptop teman-teman pada folder download ya. Kita coba cek. Di download. Nah, sudah ada. Untuk coba mengecek. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara downloadnya. Nah, selanjutnya sebelumnya kan sudah ya kita melakukan search dokumen. Download dokumen juga sudah. Kalau begitu, saya akan menjelaskan cara menulis citasi pada dokumen yang kita pilih di Scopus dengan cara manual tanpa menggunakan Mendeley ataupun perangkat yang lainnya. Melihat isi dari dokumen dan membuatnya secara manual akan memakan cukup banyak waktu. Maka dari itu, untuk mempermudahnya, langkah pertama kita perlu kembali ke tampilan sebelumnya. Kita perlu kembali pada tampilan ini di Scopus. Nah, setelah itu klik menu Create Bibliography. Kita klik. Nah, setelah itu teman-teman hanya perlu
mengubah style penulisannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ya, ada cukup banyak ya. Saya akan menggunakan style 6 edition. Setelah itu klik create bibliography. Nah, citasi pun sudah jadi dan bisa teman-teman copy ke dalam daftar pustaka pada tulisan yang menggunakan dokumen tersebut sebagai acuan penulisannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kurang lebih cara mengakses jurnal di Scopus. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam akses jurnal Scopus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.